Nah, hari ini saya ingin memberitahu kalian tentang Samba Server. Oke, kita mulai dari pengertian Samba Server. Samba Server itu sebuah protokol yang dikembangkan di sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin Windows dan Linux. Di samping untuk melayani file sharing antara Windows dan Linux, Samba juga merupakan salah satu protokol yang digunakan di sistem operasi Linux untuk melayani pemakaian data secara bersama-sama. Nah, itu tadi pengertian dari Samba Server. Saya juga akan menyebutkan fungsi-fungsi dari Samba Server. Oke, satu, hubungan antara mesin Unix dengan mesin Windows sebagai perangkat lunak cukup banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh Samba Server. Mulai dari menjembatani sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server, dan lain-lain. Fasilitas remote sebagai telnet dan SSH juga tersedia. Salah satu keunggulan lainnya adalah adanya aplikasi pengaturan yang tidak lagi hanya berbasis teks, tetapi pengaturan yang tidak lagi berbasis grafis, yaitu SWAT. Menempatkan mesin Linux atau Unix sebagai PDC, bisa kita panjangkan Primary Domain Controller, seperti yang dilakukan oleh NC dalam jaringan Windows. Ada juga fungsi sebagai Samba PDC, Primary Domain Controller, itu bertujuan sebagai komputer yang akan melakukan validasi user domain tertentu. Dengan kata lain, hanya user yang terdaftar yang diizinkan masuk ke domain tertentu. Jadi kita tidak bisa, hanya kita doang yang bisa mengakses, semua orang tidak bisa mengaksesnya. Ada juga dapat fungsi sebagai domain controller pada jaringan Microsoft Windows. Keunggulan dari Samba Server. Yang pertama, kita bisa mendapatkan secara free atau bisa kita sebut juga gratis. Yang kedua, tersedia untuk berbagai macam platform. Yang ketiga, mudah dikonfigurasi oleh administrator. Yang keempat, sudah terhubung langsung dengan jaringan. Kelima, mudah dikonfigurasi dengan kebutuhan administrator. Keempat, mempunyai performa yang maksimal. 5, jarang ditemui masalah dalam penggunaan di jaringan. Yang keenam, dapat diandalkan karena jarang terjadi kesalahan. Memberitahu cara untuk instalasi Samba Server. Oke, yang pertama, kita siapkan komputer dengan OS XP yang nantinya akan menjadikan klien dan software virtual PC dengan OS Debian 6 yang akan menjadi server Samba. Yang kedua, sebelum virtual PC dihidupkan, aturlah network sebagai adapter virtual PC. Anda menggunakan setting batch dengan diarahkan ke Edge 0. Caranya adalah klik kanan pada tab Debian 6, lalu pilihlah settings, hardware, lalu ke network adapter, lalu ke bridge, dan pencet OK. Yang ketiga, aturlah IP address pada komputer fisik sesuai dengan skenario, yaitu 192.168.5.4. Yang keempat, hidupkan virtual PC, lalu atur IP address sesuai skenario, yaitu 192.168.1.5.3. Yang kelima, lakukan uji coba koneksi dengan ping dari komputer fisik atau PC. Pastikan kedua PC tersambung sempurna. Keenam, lakukan ping juga dari virtual PC ke komputer fisik. Pastikan kedua PC saling terhubung. Jika telah selesai menghubungkan ke komputer fisik dengan virtual PC, langsung saja kita mulai instalasi Samba Server. Langkah pertama adalah menginstal apt get install Samba client SWAT. Cara 7. Jika dalam proses instalasi Anda ditanya do you want to continue, yes or no, ketiklah Y lalu enter. Yang ke-8, dalam proses instalasi kita akan diminta untuk mengisikan workgroup. Isikan saja workgroup sesuai keadaan yang ada. Yang ke-9, tunggulah sampai proses instalasi selesai. Yang ke-10, jika sudah terinstall, lanjutkan dengan konfigurasinya. Buatlah sesuai folder directory atau misal /home/tkj/sharing. Caranya adalah masuklah di mana Anda akan membuat folder, lalu buatlah folder dengan cara ketik mkdir sharing kemudian tekan enter. Lalu ubah mode directory menjadi 777 dan cara ketikkan perintah chmod min r777 sharing dan tekan enter. Yang ke-11, untuk mengakses folder Samba kita memerlukan user khusus. Untuk itu kita perlu membuat user Samba. Caranya adalah ketikkanlah perintah user @ nama _ user.
Karena di sini saya menggunakan nama user siswa, maka perintah yang dijalankan adalah user add siswa. Lalu ketik enter. Yang ke-12, berikutnya kita siapkan konfigurasi sharing untuk directory atau home/tkj/sharing untuk membuka file konfigurasinya dengan nano. Yang ke-13, setelah file terbuka, paginkan untuk dibaca saja akhir file, tambahkan sintaks. Yang ke-14, setelah selesai dengan file konfigurasi, restalah sama dengan perintah /etc/init.d/samba reset. Yang ke-15, untuk menguji Samba server, bukalah file manager pada komputer fisik, kemudian akses alamat //192.168.5.3. Yang ke-16, saat kita diminta untuk masukkan username dan password, isikan sesuai user yang telah dibuat pada awal tadi. Yang ke-17, jika saat konfigurasi Samba dalam file SMB account tertulis readable sama dengan no, maka saat kita membuat sesuatu file atau folder, maka kita akan muncul pesan peringatan. Yang terakhir, kemudian Samba server dilakukan dengan cara buka My Computer pada komputer Anda. Selanjutnya ketikkan IP address server, maka akan muncul permintaan login. Loginlah sesuai user dan password yang dibuat. Maka dengan begitu Anda sudah selesai melakukan. Sekian dari saya, terima kasih.